Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Lufa. Saya merupakan salah satu peserta Sekolah Paralegal Angkatan ketiga yang diadakan oleh Bapak Sukni Tumi Pengata. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengulas sedikit, mengulang kembali itu materi di pertemuan keempat pada tanggal 23 November 2024 lalu. Nah, di sini kita membahas tentang jenis-jenis paralegal. Nah, pada pertemuan-pertemuan lalu kita udah membahas tentang jenis paralegal ini. Itu ada paralegal pidana narkotika, paralegal gugatan sederhana wan prestasi, paralegal gugatan perceraian Islam, paralegal gugatan tata usaha negara, paralegal gugatan perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan paralegal pemohonan PKPU dan kepailitan. Nah, di sini kita akan mengacu kepada pembahasan setelah kita mempelajari jenis-jenis paralegal tersebut. Kita bisa merujuk ketika kita sebagai paralegal ingin membuka kantor mandiri, atau sebagai paralegal kita akan bekerja di bawah advokat. Nah, tentu ini berbeda ya. Perbedaannya di mana? Nah, untuk paralegal mandiri itu dia bekerja secara independen dan menawarkan layanan hukum tertentu kepada klien tanpa pengawasan langsung dari advokat. Sedangkan ketika kita paralegal yang bekerja di bawah advokat, atau kita bekerja di kantor advokat, itu kita bekerja di bawah pengawasan advokat atau firma hukum. Yang kedua, perbedaannya ketika kita membuka kantor paralegal mandiri, itu kita membantu dengan tugas administrasi dan teknis dalam hukumnya saja. Kita tidak memberikan nasihat hukum juga. Pokoknya kita hanya sebatas itu. Yang boleh juga kita sebagai paralegal itu mendengarkan curhatan klien kita. Cuman kita untuk tugas kita berikutnya itu kita hanya membantu di administrasi dan teknis hukumnya saja. Nah, kalau untuk paralegal yang bekerja di bawah advokat, itu kita membantu advokat dalam persiapan kasus, penelitian hukum, dan tugas-tugas administrasinya. Jadi cakupan kerjanya lebih luas ketika kita bekerja di bawah advokat. Akan tetapi sebenarnya ketika kita membuka paralegal mandiri, kita bisa kerjasama dengan advokat. Walaupun kerja kita cakupan kerja kita itu terbatas, kita ketika klien kita ingin mendapatkan bantuan hukum atau nasihat hukum dari kita, itu kita bisa arahkan ke advokat yang jadi partner kita, kayak gitu. Nah, yang ketiga, tidak boleh memberikan nasihat hukum atau mewakili klien di pengadilan. Nah, itu kalau kita membuka kantor paralegal mandiri, itu kita tidak boleh memberikan nasihat hukum kepada klien kita dan mewakilkannya di pengadilan. Beda halnya dengan paralegal yang bekerja di bawah advokat, tidak memiliki kewenangan untuk memberikan nasihat, untuk independen atau mewakili klien di pengadilan. Nah, lebih nggak boleh lagi kayak gitu kan. Itulah kerjanya advokat ketika kita mau memberikan nasihat hukum atau mewakili klien, itu advokat yang bekerja di situ kayak gitu. Jadi setelah ini kita ada tahapan persidangan tuh, ada 10 tahapan, mulai dari tahapan sidang pertama, sidang dibuka oleh hakim kan, hingga tahapan sidang ke-10, pembacaan putusan dari majelis hakim. Dari ke-10 tahapan persidangan ini, tidak semua sama tata cara dan langkah dalam beracara di dalam persidangan antara paralegal narkotika, paralegal gugatan sederhana wan prestasi, gugatan perceraian Islam, gugatan TUN, gugatan perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan gugatan permohonan PKPU dan kepailitan. Itu berbeda gitu, tidak ada yang sama.